Hingga 25 Desember menurut data BNPB, bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana di Sumatera telah mencapai lebih dari 1.300 ton. Hampir seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui tangan militer. Mulai dari pengerahan pesawat Hercules dan kapal angkut, hingga menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terpencil. Dalam konteks penanggulangan bencana, keterlibatan militer memang diperlukan karena memiliki kapasitas dan kapabilitas, yaitu peralatan dan personel yang siap dikirimkan ke daerah bencana dalam waktu cepat. Di Indonesia, peran militer khususnya TNI dalam respon bencana sangatlah menonjol. Pada fase awal bencana, khususnya pada 72 jam pertama, kemampuan ini seringkali menjadi faktor pembeda antara bantuan yang datang tepat waktu ataupun terlambat. Namun demikian, di balik kekuatan tersebut, ada tantangan koordinasi yang tidak kecil. Pelibatan militer dalam penanggulangan bencana memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Dalam undang-undang tersebut, salah satu tugas pokok TNI adalah operasi militer selain perang atau OMSP untuk penanggulangan bencana. Namun demikian, sifat OMSP adalah perbantuan. Leading sektor atau pemimpin dalam operasi penanggulangan bencana di Indonesia adalah BNPB di tingkat nasional dan BPBD di tingkat daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana serta turunannya. Selain itu, ada pula prinsip-prinsip umum kerjasama sipil militer. Di antaranya adalah kemanusiaan, netralitas, dan imparsialitas. Kemudian juga penggunaan militer sebagai upaya terakhir dan peran komplementer hingga struktur koordinasi khusus. Kenyataan di lapangan, pemimpin operasi seringkali adalah militer, bahkan terkadang terus berlanjut hingga masa rekonstruksi. Kerjasama sipil militer ini memiliki tantangan karena adanya perbedaan doktrin, pola operasi, hingga budaya kerja. Budaya kerja militer yang hierarkis, tertutup, dan sangat menekankan keamanan kerap berbenturan dengan budaya kemanusiaan yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan penyintas. Perbedaan orientasi ini menciptakan tarik-menarik yang nyata. Militer memandang keberhasilan distribusi dari sisi keamanan dan kontrol penuh jalur, sedangkan aktor kemanusiaan melihatnya dari sisi kecepatan serta presisi dalam menjawab kebutuhan paling mendesak. Mereka punya sistem dan kecepatan. Ini sangat efisien dalam 72 jam awal, Mas. Kecepatan mereka kita mesti akuin ini terbaik. Tetapi bagaimanapun di sisi lain kita butuh sistem, kita butuh transparansi, kita butuh akuntabilitas saat respons bencana. Dan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh sipil. Jadi harus side by side, tetap harus berjalan bersamaan, tetapi si sipil sebaiknya meliding. Karena lebih bisa diterima oleh semua elemen saat respon terjadi. Dalam hal ini adalah BNPB kali ya, sebagai leading nasionalnya. Salah satu faktor penyebab kurang harmonisnya kerjasama sipil militer dalam penanggulangan bencana adalah lemahnya kapasitas lembaga sipil itu sendiri. Kalau dibilang tidak ada orang sipil yang mampu meliding, saya rasa enggak, Mas. Banyak ahli-ahli ya, banyak yang kita sebutkan sesuatu banyak lah ya. Kemudian kalau sistemnya, sebenarnya sistem dasar udah ada. Sistem dasar sudah ada. Cuman mungkin bagaimana sistem ini lebih realistis saat implementasi, dan kemudian selalu ada pembelajaran setelah sistem ini dijalankan untuk melihat di mana celahnya, itu yang mungkin perlu diperkuat, Mas. Salah satu cara dalam memperkuat koordinasi sipil militer adalah membangun pemahaman timbal balik. Personel kemanusiaan sipil perlu terbiasa dengan bahasa, prosedur, dan pola pikir militer. Sementara prajurit di lapangan juga harus memahami cara kerja relawan sipil. Perlu pula ada kesepakatan teknis bersama hingga level paling bawah terkait operasi penanggulangan bencana. Dengan adanya ruang belajar bersama, saling pengertian dapat terbentuk tanpa harus mengubah doktrin dasar masing-masing lembaga. Peran militer dalam operasi penanggulangan bencana adalah krusial, wajib, dan harus atas nama kemanusiaan. Tidak ada satupun pihak yang meragukan ketulusan dan kerja keras militer dalam operasi penanggulangan bencana. Namun demikian, pelibatan militer secara terus-menerus tentu juga bisa mengganggu tugas utama mereka, yaitu berlatih untuk bersiap perang. Ion Hermawan,